Oke, kita masuk di dasar HTML ya. Jadi di mata kuliah kita dasar pemrograman, kita di pertemuan kita hari ini kita masuk di dasar HTML ya. Oke, tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan nanti Anda dapat memahami dan dapat membuat halaman web ya menggunakan elemen-elemen dasar HTML. Mengatur tulisan, menampilkan item list secara terurut dan juga secara tidak terurut ya, serta bisa juga menampilkan gambar. Nah, ini dasar HTML untuk pertemuan kita hari ini. Nah, yang perlu dipahami ya bahwa aplikasi web itu disebut juga web application, web apps, merupakan kategori perangkat lunak yang berpusat pada jaringan komputer. Jadi aplikasi web itu biasanya adalah berada dalam sebuah jaringan. Itu tadi, kalau kemarin sudah jelaskan bahwa web itu adalah client server ya. Makanya kemarin kita untuk belajar pemrograman PHP karena sifatnya web, maka kita punya server. Aplikasi-aplikasi web saat ini lebih dari sekedar kumpulan file hypertext ya, yang saling terhubung untuk menunjukkan informasi tertentu melalui grafis-grafis. Tapi terkait juga dengan database dan aplikasi lainnya. Nah, nanti di pemrograman lanjut nanti kita baru akan masuk ke database. Ya, ini untuk pemahamannya saja. Nah, kita masuk HTML. Jadi fokus kita adalah HTML. Kenapa kita perlu memahami HTML juga di dasar pemrograman ini? Karena pemrograman PHP itu tidak bisa dipisahkan dengan HTML ya. Karena nanti untuk membuat program PHP itu akan terjadi percampuran ya, akan terjadi integrasi antara HTML dengan PHP ya. Karena PHP sendiri itu kemungkinan nanti akan berfokus pada proses. Tapi untuk menampilkan, karena proses penampilan ke halaman web itu adalah berbasis HTML ya. Nah, apa itu HTML? HTML merupakan bahasa markup standar untuk membuat halaman web. Jadi standarnya di dalam web itu ya HTML. Apapun sebuah web itu dikembangkan, pakai bahasa program apa, pakai program PHP, ASP, Java, ya. Kalau Anda lihat di sisi halaman webnya itu yang muncul adalah HTML. HTML mendeskripsikan struktur dari halaman web menggunakan markup, ya. Elemen-elemen HTML adalah blok-blok yang membangun halaman HTML. Jadi kalau tadi saya bilang sebelumnya PHP itu ada strukturnya gitu kan, lebih kecil tanda tanya PHP, ditutup dengan tanda tanya lebih besar gitu kan bloknya, blok untuk coding program, atau kalau PHP disebut script. Nah, kalau HTML itu nanti akan ada blok-blok ya. Nah, elemen-elemen HTML itu yang tadi kita sebut blok itu nanti kita menyebutnya sebagai teks ya, tag ya, sebagai tags. Nanti kita lihat. Masih di HTML ya. Web browser tidak menampilkan tag HTML, tetapi menggunakannya untuk merender konten halaman web. Jadi bukan tagnya yang muncul, tapi tag itu nanti akan memunculkan isi dari halaman web itu sendiri. Bahasa markup bukan bahasa pemrograman ya. Jadi tidak ada namanya bahasa programnya maka apa bahasa program HTML, bukan ya. Karena HTML atau markup ini bukan bahasa pemrograman. Nah, untuk editornya ya sama. Jadi seluruh coding program itu kita bisa menulisnya dengan Notepad, Notepad++, Sublime, Dreamweaver, Atom, dan lain banyak sekali editor yang kita bisa gunakan untuk menulis sebuah program. Menulis sebuah program ya bisa program. Kalau di sini yang bisa kita pakai untuk menulis markup HTML. Nah, ini format dasar HTML ya. Strukturnya kalau bisa dibilang struktur HTML seperti ini. Jadi kalau PHP tadi lebih kecil tanda tanya PHP ditutup dengan tanda tanya lebih besar, gitu kan?
Nah, kalau HTML ini secara lengkapnya, secara defaultnya itu diawali dengan HTML ditutup dengan /HTML. Nah, ini disebut dengan tag. Ada tag HTML, tag head, tag title, tag body, ya. Nah, strukturnya seperti ini. Jadi diawali dengan HTML, tutup dengan HTML, harus berpasangan ya. Tidak boleh nanti saling silang. Terus head pasangannya dengan /head. Di dalam head itu ada title. Itu untuk memberi judul dokumen web. Jadi sebelah kiri nanti ada judul dokumen web. Nah, ini contohnya ya, yang di sini nih contohnya judulnya. Halaman web itu ada biasanya di sebelah kiri, pojok kiri atas. Itulah title-nya nanti. Nah, kemudian di dalam text body itu ada tempat kita mengcoding apa yang akan kita tampilkan di dalam halaman web. Ya, untuk menampilkan kontennya itu berada di dalam tag body. Ya. Nah, ini juga cukup simpel, tapi di dalam kalau kita sudah mau banyak konten yang mau kita tampilkan ya nanti tagnya akan bertambah. Ya. Ini adalah defaultnya, standarnya. Nah, tolong ini dicamkan, dipahami, dilihat benar-benar. Dan kalau bisa saat ini juga kamu langsung hafal bahwa untuk mengetikkan markup HTML, script HTML itu diawali HTML, penutupnya terakhir adalah /HTML. Di dalamnya ada dua bagian, bagian head sama body. Nah, ini saya menggambarkan seperti ini, dia tidak boleh bersilangan, misalkan seperti ini, ya, nggak boleh. Ini awal head, akhir head, tapi kemudian di sini kamu ada body di sini, nggak boleh. Masa nanti ada head di bawah body, nggak boleh. Karena antara head sama body itu berurutan. Ini ya. Begitu juga title. Title itu berada di dalam head. Nah, ya, ini struktur atau format dasar dari HTML. Bisa? Tolong dilihat dengan seksama dan dihafalkan saat ini juga luar kepala. Ya. Sudah? Luar kepala sudah? Luar kepala jangan hilang semua. Luar kepala harus lengket di dalam kepala, artinya bisa diingat. Nah, ini penjelasannya. Dokumen HTML harus diawali dengan tag HTML dan diakhiri dengan /HTML tadi. Ya, digunakan untuk memberitahu kepada web browser bahwa yang berada di dalam kedua tag tersebut adalah HTML. Nah, nanti bisa berdampingan dengan PHP tadi. Di atas, nanti kita bisa membuat di dokumen program itu, di atas ada tag HTML, di bawahnya ada tag PHP, nah, di dalamnya ada HTML lagi, atau di dalam HTML, di dalamnya ada PHP, di dalam PHP, di dalamnya ada HTML, jadi bisa kolaborasi campur-campur ya, karena keduanya berupa script, bisa nyisip dimanapun. Yang penting strukturnya jangan silang, jangan cross ya. Nah, ini penjelasannya. Tadi secara global sudah saya jelaskan di sana. Nah, belum lagi kemudian nanti kalau kita ingin memberi atribut yang lain, memberi warna dan sebagainya. Kalau tadi kan hanya tag body saja gitu kan. Tetapi di dalam tag body, kalau kita ingin memberi warna background, itu kita bisa di dalam tag body itu sebelum kurung tutup, kita bisa memberi BG color. Ya, sama dengan yellow, text sama dengan red. Itu menandakan bahwa di halaman web yang tampil nanti backgroundnya berwarna kuning, teksnya berwarna merah. Ya. Tuh. Nah, jadi struktur secara lengkapnya seperti ini. Kita bisa tidak boleh yang saling silang tadi. Di dalam HTML, di dalamnya ada dua bagian, ada head sama header, dan body. Nah, di dalam header ada title. Di dalam body itu bisa macam-macam. Di situ nanti yang paling kompleks yang akan kita tampilkan yang apa yang ada di dalam halaman web nanti. Di situ ada H1, ada P itu untuk menunjukkan paragraf dan seterusnya ya. Nah, ini contohnya tadi tulisan HTML pertamaku.
Gimana kalau kita mau menampilkan yang kayak begini? Kalau pakai PHP tadi kan gampang kan? Tinggal print tulisan HTML-ku pertamaku, HTML pertamaku. Ya. Kalau pakai PHP tadi kan bisa ya, sama ya, kan sama-sama tampil di halaman web. Ya, bisa ya nih kalau mau buat pakai pakai PHP ya. Lebih kecil, tanda tanya PHP, kemudian di dalamnya ada print atau echo tulisan HTML pertamaku. Langsung tutup, tanda tanya lebih besar. Tapi itu dalam bahasa program PHP, gitu kan. Ini yang diminta harus menggunakan HTML. Gimana nulisinnya? Nah, nulisinnya cuma kayak begini saja. HTML head title. Nah, titles itu halaman latihan 1. Nanti akan muncul di sebelah kiri atas di sini. Di kiri atas halaman web itu muncul yang di sini title. Halaman latihan 1. Terus tulisan HTML pertamaku ya muncul di sini. Yang sini tadi. Nah, ini nih. Kalau kita buka browsernya, latihan halaman latihan 1, ini title, hasil dari title. Ini hasil dari tulisan yang berada di body. Tulisannya besar karena dia menggunakan header 1. Ya, tulisannya besar karena header 1. Nanti tentang header ini sebenarnya ada header 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Semakin besar angkanya, semakin kecil hurufnya. Jadi H1 itu paling besar. Ya, makanya sebesar ini kira-kira. Bagi gambarannya. Ini karena header 1. Oke. Nah, jadi jawabannya seperti ini untuk menuliskan tulisan HTML pertamaku menggunakan HTML. Menyimpannya dengan titik HTML. Ini bisa dicoba di Sublime sama kayak tadi, ya. Bisa dicoba di Sublime sama, ya. Tapi pada saat menyimpan, jangan lupa file shape as type-nya harus HTML. Terus diketik apa adanya seperti ini, pasti running, muncullah yang tadi yang diinginkan. Nah, ini contoh diketik pakai Notepad++ ini. Ini dicontohkan ngetiknya pakai Notepad++. Nah, ini udah dikenali tag-tag HTML, tag head, tag title itu akan dibedakan bentuk warna tulisannya. Ya. Di sini bisa dijalankan langsung menggunakan, ini ada beberapa plan ini kalau pakai Notepad++ ya, ada run launch-nya di sini. Run in Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari dan sebagainya. Tapi kita bisa juga yang cara seperti kita menjalankan PHP. Ya. Ini ulasan dari coding program tadi ya. Saya kira udah jelas ya. Nah, tag HTML berbeda dengan PHP ya. Jadi tidak case sensitif. Tidak case sensitif artinya apa? Bebas mau huruf besar, huruf kecil, no problem. Berbeda dengan PHP. Kalau PHP dia sifatnya case sensitif. Jadi huruf besar, huruf kecil sudah berbeda kalau di PHP. Tapi kalau HTML boleh menggunakan huruf besar, boleh menggunakan huruf kecil. Terus elemen atribut sama dengan value. Nah, itu nanti cara pengetikan nilainya atau tagnya. Jadi nama elemen, atribut, dan value. Di situ dicontohkan font color sama dengan red. Font itu adalah elemen, artinya akan mengatur elemen font. Terus atributnya, atribut color artinya atribut warna. Karena nanti ada font style, artinya mau jenis hurufnya gitu kan. Jadi atribut itu nanti banyak sekali ya atribut itu. Baru nilainya mau dikasih nilai apa? Red, green, yellow gitu kan. Itu nilai dari font color. Font itu elemen, color itu atribut. Ya, sedangkan red adalah value atau nilai. Oke. Ini penjelasannya.
mengenai heading tadi, ya, akan muncul di sebelah kiri atas halaman web. Ya. Nah, ini sebagai latihan, buatlah file bernama heading.html dengan menambahkan tag heading H1 sampai dengan H6. Jadi nanti kalau Anda ingin melihat perbedaan ukuran fontnya antara H1 sebesar apa, H2 sebesar apa, ya silakan nanti dicoba untuk menampilkan di HTML H1 sampai H6. Terus kita bisa mengatur mau rata kiri, tengah, ataukah rata kanan menggunakan atribut line. Ya. Jadi nanti di dalam heading H1 itu bisa kamu tambahkan atribut untuk line. Line sama dengan center, line sama dengan right, line sama dengan left. Itu untuk mengatur judul perataan tulisannya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Nanti Anda bisa coba di rumah dengan menuliskan ini dalam HTML, menyimpannya dengan menyimpan nama HTML. Ya, line center, line right, line left. Heading 1, 2, 3, 4, 5 sampai heading 6. Nah, di dalam HTML juga bisa membuat paragraf. Ya, jadi kalau kita isinya mau tulisan panjang, misalkan Anda mau membuat artikel ulasan, kita bisa menggunakan paragraf, menggunakan tag P dengan /P. Di dalamnya bisa juga line right, left, center juga bisa. Ini contohnya. Ya, ini untuk pengaturan yang lainnya. Nah, font face itu untuk Times New Roman. Itu untuk jenis hurufnya, gitu ya. Nah, ini untuk tag-tag yang secara lengkapnya yang nanti mungkin bisa Anda gunakan untuk dekorasi teks. Ya, untuk cetak tebal, mencetak miring, menggarisbawahi, memperbesar, mengecilkan, terus memberi coretan, dan seterusnya. Ini yang bisa tag-tag yang bisa kamu gunakan untuk mengatur sebuah teks untuk dekorasi teks. Ya, di sini dijelaskan secara lengkap, nanti ada juga contohnya. Nah, ini kemudian langsung ada contohnya, nanti bisa kamu coba gitu ya. Font base-nya Arial, font base Verdana, font base Impact, dan seterusnya. Ini contoh untuk mengatur jenis huruf. Contoh untuk menggunakan nanti yang cetak miring, tebal, underline, ya. Nanti Anda bisa coba lagi di rumah. Nah, sudah azan. Sampai di sini dulu. Nanti seterusnya silakan coba di rumah. Ini lumayan banyak, jadi dan ini sudah ada contoh dan juga kamu bisa mencoba ya. Jadi yang ada di sini kamu bisa coba, dan ini contoh hasilnya. Coba contoh hasilnya Anda bisa lihat kan. Contoh menggunakan image, ya. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan gambar gitu ya, pakai image source. Nah, contohnya nanti Anda diminta untuk membuat yang kayak begini. Nah, ini kan sudah menampilkan halaman web, ya kan? Ini contoh pakai header 1, header 2, header 3 gitu kan. Ini contoh paragraf, ada paragraf 1, paragraf 2. Ini contoh list, order list, jadi berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Ini unordered list pakai simbol-simbol. Ini contoh menyisipkan gambar. Ya, contoh dalam sebuah halaman. Di sini ada apa ini tadi kalau di sini namanya? Title. Oke. Kira-kira untuk hari ini sampai di sini tentang HTML. Jadi dicoba ya.
Di rumah dicoba. Dalam materi ini sudah ada contoh coding programnya. Anda coba ketik, kemudian tampilkan di halaman web. Jika perlu Anda tambahkan lagi, coba atribut-atribut yang lain di dalam HTML. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri untuk materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.